Shalom, puji syukur berkat Tuhan masih kita rasakan dan nikmati di pagi hari ini, di mana kita boleh beristirahat dan bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan dan memiliki kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan anugerah-Mu yang besar. Kami memohon pengampunan atas dosa-dosa kami dan memberikan hikmat-Mu bagi kami semua dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kami, serta memberikan petunjuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebijaksanaan dan petunjuk-Mu lewat bacaan Alkitab Yesaya 28 ayat 24. Anugerahilah kami hikmat-Mu untuk memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sampaikan doa ini. Amin. Marilah kita membaca Alkitab dari Yesaya pasal 28 ayatnya yang ke-24. Bunyinya demikian. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Sampai di sana pembacaan Alkitab. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema renungan di pagi ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan dan melengkapi. Teks ini memberikan satu pertanyaan. Setiap harikah orang membajak, mencangkul, dan menyisir tanahnya untuk menabur? Jawaban untuk pertanyaan retoris ini adalah tidak. Petani yang bijaksana tidak akan mengelola tanah sesuka hatinya. Namun, ia akan memperhatikan waktu atau musim yang tepat untuk mengolah tanahnya. Demikian pula, ia tidak langsung menabur benih ke atas tanah yang ia bajak atau cangkul, melainkan ia akan terlebih dahulu mempersiapkan tanahnya agar siap untuk ditanami. Bacaan ini menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam mempersiapkan tanah agar siap ditanam adalah membajak, mencangkul, dan menyisir tanah. Semua ini adalah proses untuk membersihkan lahan dari rumput atau semak liar, sisa panen musim tanam sebelumnya, batu-batu dan lain sebagainya, agar nantinya tidak akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan benih yang akan ia tanam. Juga untuk menggemburkan tanah, membuat bedeng dan melubangi bagian-bagian tanah yang akan ditanami. Pekerjaan ini tentu saja membutuhkan hikmat dan menentukan waktu untuk membajak, mencangkul, menyisir tanah. Menentukan bagian mana dari lahan tersebut yang akan ditanami, jenis tanaman tertentu, dan sebagainya. Semua pekerjaan itu bertujuan agar tanah tersebut siap untuk ditanami.
Ketika keluar dari Mesir, Tuhan mempersiapkan umatnya di padang gurun. Ia memanggil Israel menjadi umatnya dan membuat perjanjian dengan mereka. Ia juga memberikan hukum, peraturan untuk memelihara kehidupan mereka dan agar mereka tahu bagaimana hidup sebagai umat Allah. Ia mempersiapkan dan melengkapi umatnya agar mereka siap untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Ketika mereka berhadapan dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki ilah-ilah dan ritual penyembahan yang berbeda. Gereja dan semua orang percaya dipanggil untuk terus belajar dan saling melengkapi agar dapat bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Proses belajar mengajar sebagai persiapan bagi setiap orang percaya terlebih dahulu terjadi di dalam keluarga. Karena keluarga adalah dunia pertama yang dikenal oleh anak-anak. Oleh karena itu, gereja hendaknya melengkapi semua keluarga Kristen agar proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mewariskan iman kepada anak-anak dapat terjadi dengan baik di tengah keluarga. Dengan demikian, keluarga adalah basis pengajaran dan penginjilan gereja. Di zaman modern ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan teknologi yang terus berkembang, perubahan budaya, dan tekanan hidup yang semakin kompleks. Hikmat adalah kemampuan membedakan waktu yang tepat. Seorang petani yang bijak tahu kapan harus membajak dan kapan harus menanam. Demikian juga dalam hidup. Kita perlu memahami kapan harus bekerja keras, kapan harus beristirahat, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Hikmat membantu kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Hikmat dari Tuhan memberi kita pemahaman untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai iman kita. Hikmat menghindarkan kita dari kesia-siaan. Jika seorang petani hanya membajak tanpa pernah menanam, ia tidak akan pernah melihat hasil panen. Demikian juga, jika kita hanya bekerja tanpa arah atau berjuang tanpa tujuan, hidup kita menjadi sia-sia. Hikmat menuntun kita untuk fokus pada hal-hal yang benar, membedakan mana yang penting dan mana yang hanya membuang waktu. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami agar selalu mempersiapkan diri kami dan anak-anak kami agar siap menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Mampukan kami untuk terus belajar pengajaran firman-Mu,
agar kami bertumbuh dewasa dalam iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu. Semoga hari ini membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kesuksesan bagi kami semua dan bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.